Latihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Blibli bersama narasumber Imas Mintarsih. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sukses berjualan di Blibli, kamu wajib ikuti sesi kali ini. Ada aja sih Mbak, yang usil, yang jahil, yang ngehina, yang ngeledek, banyak pokok nama ya. Ya pokok nama Imas mah udah sebel. Kalau kata orang Sunda mah kandel kulit banget, udah nggak ada malu gitu ya. Kayaknya udah putus Imas tuh udah malu gitu kan jualan jengkol. Yang sampai bilang, ada yang bilang, jangan deket-deket Imas bau jengkol. Ada banyak yang kayak gitu juga. Ya, dia ada sih kendala-kendalanya ya pas mulai merintis Oyo Jengkol ini. Ya, jangankan dari luar kayak gitu, dari pihak keluarga aja itu ada aja sih hambatannya. Yang Kayak yang meragukan gitu ya? Iya, jadi yang pas pertama kali Imas mau jualan Oyo Jengkol ini, Imas kan ngurus dulu perizinan ya Mbak. Soalnya Imas mikir kan kalau Imas mau sukses, Imas mau berbeda dari yang lain, berarti Imas harus berbeda juga dong dari yang lain kan. Kalau misalkan produk yang sejenis itu banyak kan, kerupuk jengkol yang kayak gituan. Nah, tapi rata-rata yang di pasaran itu Imas lihat itu masih belum ada yang perizinannya waktu itu tuh. Jadi kalau mungkin sekarang udah banyak kan, ya. Jadi waktu itu Imas pertama kali Imas lakuin itu ngurusin dulu perizinan sebelum jualan. Sampai kakak Imas. Iya, sampai kakak Imas tuh bilang kayak gini. Iya, sampai kakak Imas tuh bilang gini, kamu tuh ya mau jualan tapi belagu harus ngurusin dulu perizinan. Bukan perizinan dulu, yang diurusin mah omsetnya dulu katanya kayak gitu. Tapi ya udah kata Imas, terserah Imas lah, no penting Imas sukses kayak gitu. Terus berarti Mbak Imas kita harus lihat keunggulan produk kita dibandingkan dengan kompetitor lain ya? Iya, betul Mbak. Jadi kita harus bikin keunggulan produk kita dibandingkan kompetitor lain. Jadi supaya kita juga bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen dari produk kita. Jadi ya kayak Imas kan berani nentuin harga segitu untuk sekarang. Ya karena Imas lihat ya produk Imas emang layak kok untuk dengan harga itu. Dari segi perizinan aja Imas sudah lengkap dan gituan. Terus dari ya banyak sih. Ya kita intinya harus punya keunggulan dari produk kita sendiri. Untuk scale up bisnisnya, yang pertama dari segi kemasan. Kalau dulu kan kemasan Imas itu masih yang pakai plastik biasa ya, yang pakai lilin. Jadi Imas suka bungkusin pakai lilin malam-malam sampai hitam tuh muka Imas kena lilin. Nah, jadi yang pas udah terus aluminium foil, pas ikutan The Big Star itu aluminium foil udah ada peningkatan kan. Jadi ya scale up bisnisnya Imas itu sampai bisa dari segi kemasan, dari segi pemasarannya juga, terus dari segi brandingnya juga. Dan yang paling seneng sih Imas sekarang udah punya tempat produksinya sendiri. Kalau dulu kan masih nyatu sama dapur ya kayak gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah ada tempat produksinya sendiri. Terus Imas juga udah sekarang lagi mulai nanam jengkol juga, jadi mau punya kebun jengkol sendiri juga. Wah, tepuk tangan buat Imas, lumayan banget ya hadiah-hadiahnya, terus kemudian juga bisa dapat mentor barangkali ya Mbak Imas ya, untuk bisa dibantu atau dibimbing terus supaya bisnisnya bisa terus berkembang. Nggak ada Mbak, bohong itu mah, bohong Ibu, bohong banget itu mah, beneran. Iya Imas lupa ya tadi nggak nyampein ya. Jadi sebenarnya kalau kita jualan di blibli.com itu gratis, soalnya yang deposit itu kan untuk UKM itu gratis deposit. Terus kalau untuk yang kena charges itu atau potongan itu nggak sampai 10% kok, beneran, cuma 2%. 2% itu setiap transaksi kata Imas? Iya, dari setiap transaksi. Jadi misalkan kalau ada transaksi kita 100.000 nih ya Mbak ya, 100.000, berarti 2%-nya itu kan 2.000 ya? Iya. Iya, jadi dipotong itu cuma Rp2.000. Jadi kalau ada yang bilang 10%, itu bohong banget. Soalnya yang potongannya itu cuma 2%. Dan bahkan untuk untuk si merchant baru ya, toko baru itu malahan 0% rupiah.
Enak banget kan. Jadi kalau ada yang bilang 10% itu mah hoax, beneran dah hoax. Hoax ya, bukan beneran ya, itu harus dihapus kabarnya. Jadi kabar miring itu Pak, Bu ya, Iya, kabar tidak ada miring Bu, biaya bohong transaksi. Bu. Oke. Nah, caranya Bapak, Imas juga pertamanya kan belum jualan sebelum ikutan The Big Star itu ya, Imas sudah jualan juga. Nah, tapi jadi kalau Imas saranin sih Bapak harus deketin si yang VIC-nya Blibli itu, yang tadi Imas sebutin ada Pak Arfan, ada Pak Willy, ada Pak Taufik, ada Pak Willy kecil juga. Nah, sama Pak Sauki juga. Jadi kita harus sering deketin sama beliau-beliau itu, jadi supaya nanti kita dibantuin juga untuk dari segi promosi, terus untuk segi strategi penjualannya, yang kayak gitu. Oke, kalau begitu. Iya, terus jadi kalau misalkan yang reguler nih belum dapat nomor-nomor yang beliau itu ya, nanti bisa minta aja sama si merchant care-nya blibli.com. Merchant care-nya Blibli. Itu informasinya ada di website ya, Teh Imas? Ada, iya. Nah, merchant care-nya itu ya bisa via telepon, chatting di aplikasi atau via email juga. Oke, jadi bisa dihubungi kapan aja melalui berbagai platform ya, jadi lebih gampang kok. Jadi kalau untuk yang Bu Isti ya, yang salam kenal Bu Isti. Kalau untuk yang foto gratis itu, nanti Ibu bisa ngehubungi si VIC-nya Blibli itu untuk minta, kan Ibu, mohon maaf Bu, sebelumnya Ibu dari mana? Jakarta. Jakarta mah dekat aku Ibu. Jadi nanti Ibu bisa ngehubungi si VIC-nya Blibli, kan dari UKM pasti ada yang pegang ya Bu, pas siapa yang ke Jakarta tuh. Bisa ngehubungi VIC-nya Blibli, nanti bisa bilang sama beliau mau dapat fasilitas foto gratis, atau bisa ngehubungi juga di messenger blibli.com dan chatting. Nah, nanti Ibu tinggal kirimin aja, biasanya tuh tinggal ya udah nanti kirimin ke ke kantornya Blibli si produk kita, nanti difotoin sama merekanya. Jadi emang kita harus, ibaratnya kita tuh emang harus jemput bola juga sih Bu, soalnya si VIC-nya bakalan tahu kendala kita apa kalau kitanya nggak ngomong, seperti itu kalau menurut Imas ya. Jadi nanti kita bilang sama si VIC-nya untuk nanti Imas kasih deh nomornya juga, mungkin kan besok ada yang via Telegram itu ya, nanti mungkin bisa Imas share juga nomor VIC-nya ya. Untuk itunya, jadi nanti kita tinggal hubungi VIC-nya, terus untuk foto shoot gratis, nanti kita tinggal kirim produk ke si Blibli, nanti difotoin, nanti kalau udah jadi fotonya langsung dikirim ke kita lewat email. Nah, kalau untuk yang seperti itu. Oke, ada lagi Bu Isti yang ingin ditanyakan terkait foto? Lalu kemudian tadi apa strateginya supaya banyak yang beli gitu ya? Iya. Untuk produknya susu. Pecah telur nih gimana dibeli-beli? Oke, silakan. Imas juga. Mas. Iya. Gimana sih caranya biar pecah telur ya Bu? Imas sih waktu dulu ya sebelum itu ya, Imas juga sama Bu kayak Ibu, udah abung di Blibli belum pecah-pecah telur mulu kan. Nah, Imas mah jadi nggak pernah bosan untuk men-share link toko kita Bu. Jadi kita kan ada WA, ada Instagram, ada Twitter, Facebook kayak gituan. Jadi Mas dulu sering banget, rajin banget ya itu yang namanya update status beli Oyo Jengkol di blibli.com, dapatkan promo menarik gratis ongkir yang kayak gituan. Itu sih salah satu strategi Mas. Dan berarti jangan lupa menyertakan promo ya Teh Imas. Iya. Promonya jangan lupa terus dipakai ya. Iya, itu aja sih kalau Imas mah. Jadi Imas juga suka bingung sih, katanya Imas kamu mah aneh, orang lain mah di toko sebelah pada laku gini-gini, kamu mah malah di Blibli ya? Ada yang bilang kayak gitu kan, gimana sih triksnya? Imas tuh beneran bingung Mbak, soalnya nggak ada trik-trik khusus ya, cuma Imas tuh suka bawel di update status aja sih. Jadi jangan lupa beli Oyo Jengkol di blibli.com kayak gitu. Terus Imas juga emang sering ngebawelin, ngeleketekin yang sering ngehubungin si VIC-nya itu, jadi sering dibantuin juga sama beliau-beliaunya itu. Oke, jadi tetap harus aktif Bu Isti ya, aktif untuk
sundul lagi, produk jualannya. Melalui Blibli, terus kemudian juga tadi melalui pembimbingnya ya, untuk bisa Iya. dibantu, untuk diberikan promo apa gitu. Oke, Bu Isti terima Satu kasih lagi sudah boleh? bergabung dengan kita. Boleh boleh, silakan. Kalau yang promo banner yang di homepage-nya Blibli itu kira-kira ada konsinyasinya sama pihak Blibli nggak ya kalau boleh tahu? Bagaimana Oh, sistemnya? Apakah bayar atau bagaimana, Banner Mas? page pertama itu. gratis, Bu. Ya. Gratis. Oh, gratis. Ya, jadi kalau misalkan Ibu mau tampil di homepage-nya Blibli itu, kita nanti tinggal bilang aja sama PIC-nya. Nah, nanti biasanya sih sebelum 2 minggu ya, sebelum 2 minggu itu kita jadi harus bilang nih, sekarang kita bilang berarti nanti baru bisa tampilnya itu 2 minggu setelahnya. Soalnya nanti biar tim PIC-nya sendiri yang nentuin ya slot kosong untuk si produk kita supaya bisa tampil di halaman pertamanya Blibli, di bannernya Blibli itu. Nah, itu tuh gratis sebenarnya. Oke. Jadi semua promo-promo yang Imas sebutin tadi tuh semuanya gratis, Bu. Pokoknya top top weh. Gratis. Oke. Nah, kalau Ada ide misalkan nggak kalau produk siomay? iya, siomay ya berarti frozen food ya. Itu Iya. sih kalau Imas saranin berarti produknya harus di-vacuum drying dulu ya supaya kedap udara kayak gitu itu kan dari keamanan kemasan yang Mas tadi sebutin di packaging ya. Jadi kan harus sesuai dengan produk kita. Jadi kalau untuk yang frozen food kayak gitu biasanya sih harus di vacuum drying. Terus ya kalau bisa sih nanti bisa juga pengirimannya itu yang pakai kayak yang sehari sampai kayak gitu. Imas kurang paham juga sih kalau untuk yang pengirimannya itu. Cuma kalau di Bandung itu ada yang produknya itu sama frozen food juga, tapi dia itu udah bisa sampai kirim ke luar daerah juga. Oke. Itu Dicoba di vakum ya, sepertinya ya, Teh Imas ya. Iya, Ada paling mungkin penjual vakum, boleh dicari dulu untuk diperiksa lagi lebih lanjut bagaimana dipakainya kalau untuk siomay ya barangkali Teh Imas ya. Iya, terus nanti kalau untuk itunya nanti bisa diskusiin juga sih. Jadi kan ada nanti bisa diskusi juga sama PIC-nya Blibli itu gimana untuk pengirimannya. Mungkin bisa pakai yang layak parcel atau apa yang bisa sampai yang kayak gituan sih. Iya, yang mungkin khusus untuk makanan atau besok sampai dan lain sebagainya. Nanti bisa dibantu juga oleh mereka ya. Terima kasih Pak Doni. Silakan. Ya, kalau pengalaman kurang menyenangkannya kenapa Imas ya sampai Imas memutuskan untuk gabung di Blibli itu ya. Jadi Imas itu kan bantuin Mama nih jualan ke warung. Harga kerupuknya itu 800 perak dijual 1.000. Nah, cuma lakunya itu 1. Terus si orang warungnya itu ngasih uangnya 100.000. Padahal Imas lagi nggak punya duit banget. Kembalian ya. Terus? Ya, buat kembalian. Itu menyakitkan sih, tapi ya alhamdulillah kalau kata orang Sunda mah panyeket gitu ya. Jadi untuk penyemangat. Nah, dari sana Imas bisa mulai bersemangat untuk bisa jualan ke yang lainnya keluar. Ya, salah satunya online. Ya, kalau pengalaman selama bisnis di online Blibli itu semuanya nggak selalu berjalan mulus ya Pak. Imas juga pernah ngerasain yang belum pecah telur kayak bapak-bapak ibu-ibu yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama kali Imas gabung itu kan 2016 akhir ya kalau nggak salah. Ya sekitar bulan-bulan sekarang ini itu nggak ada yang itu. Padahal Imas sudah rajin update status yang kayak gitu-gituan. Oh udah hubungin orang Blibli juga, tapi belum pecah telur juga. Sampai yang pecah telurnya itu setahun kemudian Mbak Imas juga. Jadi kalau yang misalkan baru 6 bulan harus semangat. Soalnya Imas juga waktu itu pecah telurnya hampir 1 tahun. Tapi tapi pecah telurnya itu langsung pengiriman ke Papua. Oh gitu. Wah, tapi itu bagaimana supaya tetap semangat sih Teh Imas? Aduh, gimana dong? Kadang-kadang kita 1 bulan, 2 bulan aja nggak ada pecah telur udah mulai lesu ya, gitu. Kalau Teh Imas gimana? Kalau Imas lagi nih, yang pertama Imas yakin kalau Imas pasti bakalan sukses. Terus yang kedua, Imas selalu ingat Mama, Mbak. Jadi penyemangat Imas itu punya penyemangat gitu. Penyemangatnya Imas itu Mama. Jadi Imas selalu mikir,
Kalau Imas sekarang udah nyerah ya gara-gara nggak pecat telur, padahal Imas udah upload produk, udah update status, udah ikutan promo ini itu, tapi belum pecat telur juga. Imas tuh, oh iya Imas inget mama nih, jadi penyemangat Imas mama. Nggak ada Nggak ada ya? iya, setahu Imas mah nggak ada. Malahan Imas dulu juga ya sebelum itu tuh Imas selalu dibantuin kok. Kayak yang promosi yang berkala itu udah dibantuin promosi, terus gratis kok. Terus yang kayak kemasan dus yang kayak gituan juga bisa kok gratis. Jadi nggak ada minimalnya. Nggak ada minimal. Kita kan ibaratnya kita harus selalu berusaha ya Mbak. Jadi usaha terus aja dulu gitu. Jadi ya kita ngomong dulu sama PIC-nya, bilang dulu mau ini, nanti dibantuin. Jadi orang-orangnya baik-baik kok. Jadi enak juga untuk diskusi. Jadi jangan khawatir takut nanti dikenain biaya. Enggak kata siapa kalau ada yang bilang nanti harus ya. Itu bohong, itu mah hoax. Beneran. Hoax Mbak itu. Hoax lagi. Wah, banyak ternyata ya ada berita-berita hoax yang didengar sama Bapak Ibu. Tapi kalau selama ini ngobrol dengan PIC-nya Blibli, kalau jarak jauh seperti apa? Apakah lewat telepon, apakah lewat email, atau lewat apa yang harus disiapkan supaya standby, Teh Imas? Via WA aja. Kalau Imas kan, iya, Imas aja kan di Sumedang ya. Di Sumedangnya di gunung, di kutub. Harus naik gunung, turun gunung dulu. Gak ada angkot, gak ada ojek gitu kan. PIC paling terdekat kan di Bandung ya, di Bandung di Soekarno-Hatta. Jadi kita nggak usah ke Bandung atau ke Jakarta, bisa lihat via telepon, WA, atau email aja. Udah gampang. Nah, kalau misalkan Imas harus ke kantornya. Jadi sekarang sudah dibantu dengan teknologi. Iya, kadaluarsa. Menentukannya gimana? Jadi ini nanti nggak bisa lagi dimakan sampai misalnya 3 bulan atau tahan sampai 2 bulan gitu. Kalau untuk makanan seperti apa sih? Ini mah pengalaman Imas aja kali ya. Kalau Imas sih nentuin tanggal kadaluarsanya, Imas juga sempat bingung sih sebenarnya gimana cara nentuin tanggal kadaluarsanya. Cuma Imas tuh waktu itu bikin yang kayak kemasan tapi dengan jenis kemasan yang sama kayak Alfo nih. Imas bikin juga. Jadi 3 bulan. Biasanya Imas searching sih. Jadi searching dulu nih kalau misalkan produk kita A, kayak Imas kan kerupuk gitu ya. Jadi Imas searching biasanya ini tahan berapa hari, tahan berapa bulan kayak gitu. Terus Imas cobain juga. Kalau Imas waktu itu dicobanya itu pakai yang plastik biasa itu paling semingguan itu udah apek kayak gitu kan. Terus kalau pakai aluminium foil berapa bulan. Nah, jadi pas itu udah berapa bulan, Imas cobain. Misalkan Imas kan misalkan 5 bulan cobain, oh masih enak. Jadi Imas suka tes drive juga, tes juga ke yang lain. Jadi jangan sama kita sendiri. Kalau sama kita doang mah enak mulu kalau kata kita mah. Jadi harus cobain ke orang lain juga. Minimal ke keluarga kayak gitu kan. Terus kira-kira gimana? Terus yang paling lebih cepat dan efektifnya sih sebenarnya itu bisa ke itu Mbak, bisa uji lab juga. Tapi kan itu mahal ya. Mahal, iya. Iya, tapi itu lebih akurat sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan untuk kita yang baru-baru mulai kayak gini, ya dites-tes aja lah, pakai kemasan yang kecil, pakai kemasan yang sama, berapa hari cobain kayak gitu. Iya, kalau untuk yang packaging yang gratis itu, jadi nanti emang dapat dus yang ada merek Blibli-nya. Jadi dus plastik itu ada merek Blibli-nya kecuali Lakban ya. Kalau Lakban mah enggak. Nah, kalau itu tuh kita bisa minta ke itunya juga, ke seller care-nya juga. Jadi nanti bisa minta ke seller care-nya atau misalkan bisa minta ke seller care sama ke PIC-nya juga. Jadi intinya kita emang harus dapetin PIC-nya sih. Kalau kata Imas lebih dekat sama PIC. Iya, jadi lebih dekat sama PIC-nya, terus kita juga lebih aktif ya. Iya, lebih aktif. Lebih aktif. Lebih banyak diskusi. Terus ya ibaratnya itu nanti ada sih sebenarnya ya. Cuma aduh suka lupa Imas tuh kalau kayak gini tuh ya.
Jadi kita bisa masukin di di aplikasi untuk permintaan gratis free packaging kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal ikutin aja alurnya seperti apa. Nah, Oke. kalau misalkan masih bingung-bingung, kita bisa telepon aja ke yang si sellernya itu, ke si yang 24 jamnya itu, lupa. Itu ya lah, susah nyebutnya. Oke. Kalau untuk packagingnya ya biar nggak remuk itu kan dari pakai dus dulu ya. Terus jadi jangan sampai koclak, kalau kata orang Sunda mah jangan sampai ada ruang gitu. Jadi harus ngepas gitu. Jadi strategi Imas tuh sesuai ukuran produk kita, terus di double juga sama bubble wrap. Oke. Jadi pakai bubble wrap itu ya selama ini alhamdulillah sih selalu aman kalau pakai bubble wrap itu. Jadi kan dia itu fungsinya untuk melindungin juga ya. Jadi selain itu Supaya ya nggak ada benturan pakai ya. bubble wrap juga. Terus jangan lupa juga kasih itu juga, jangan dibanting. Kalau Imas sih pakai tulisan untuk abang. Stiker. Iya. Jangan dibanting. Iya, jangan dibanting. Jadi Imas tuh pakainya itu ada tulisan untuk abang kurir. Tolong bang letakkan aku di paling atas. Terus tolong bang aku kreatif ya. Dari aku kayak gitu. Nah, ini nih, itu aja. Kalau Imasa strateginya kayak gini. Misalkan produk kita itu di harga jualnya 20.000 nih. Kita up dulu jadi 25.000. Terus nantinya kasih keterangan diskon 5.000. Kan biasanya kalau Imas pribadi sih suka doyan banget ya lihat yang namanya diskon-diskonan, padahal walaupun itu sebenarnya harga asli. Oh, jadi kita bikin dulu harga aslinya, nanti kita up lagi, nanti kasih diskon gitu ya Mbak Imas ya? Ya, jadi untuk apa ya? Untuk bikin apa ya? Supaya dia itu kayak apa ya? Jadi kayak oh ini diskon nih gitu. Padahal mah sebenarnya harga aslinya. Tips and tricksnya apa ya Bu? Aduh, ya maksudnya ada gimana? Tetap semangat sih Bu. Pokoknya kita harus pede dengan produk kita. Ibu kan produknya bagus ya Bu. Kerupuknya itu kan dari olahan ikan laut kayak gitu. Imas dari jengkol kok Bu. Tetap pede aja gitu Bu. Jadi kita pede sama produk kita. Terus jangan lupa juga untuk selalu ngenalin produk kita ke orang-orang. Terus jangan pelit tester juga Bu. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Iya, Imas tuh kalau misalkan kita ikutan pameran kayak gituan ya Bu, Imas tuh nggak pernah ngitung untung atau buntung gitu. Iya betul. Iya betul. Pokoknya kita nge-branding produk kita dengan baik ya, intinya ya. Iya. Setahu Imas nggak ada deh Bu, sepengalaman Imas ya Bu ya. Karena kan kemungkinan yang pakai rengginang itu sudah banyak gitu, dan saya trash itu saya searching itu banyak banget memang. Nah kemungkinan kesamaan nama itu bisa aja jadi masalah gitu loh, aja itu yang jadi masalah. Nah saya mau coba masuk ke Blibli, jadi agak ini juga ya, saya takutnya ribet lagi gitu loh masuk ke market online seperti ini gitu. Nah, Teh Imas bisa nggak bagi pengalaman ada kemungkinan nama yang sama itu ditolak nggak? Kalau kemungkinan itu iya, jadi kan saya jadi mikir gitu loh, apa nggak pakai rumah rengginang? Kalau rumah rengginang ini kan ya alhamdulillah sudah masuk ke area Kalimantan Selatan, Kaltara, Kaltim. Jadi saya by relasi gitu loh. Nah, Bu, saya bantu jawab ya. Tadi Mbak Imas kan bilang belum pernah ada kejadian gitu ya Mbak Imas ya, belum punya pengalaman seperti itu ya Mbak Imas? Iya, jadi kalau selama ini Imas itu sih insya Allah nggak ada ya Bu. Nanti mungkin Ibu bisa coba lagi aja. Tapi mungkin kalau saran Imas sih nanti selain rumah rangginan,
mungkin bisa ditambahin juga kali ya nama-nama uniknya kayak gitu, tambahin kayak nama kan brand itu Rumah Rengginang gitu ya. Mungkin bisa ditambahin agak sedikit dirubah mungkin ya Rumah Rengginang A atau B kayak gitu mungkin ya. Nanti di perizinan saya gimana? Perizinan saya kan hanya Rumah Rengginang aja, tidak ada tambahan macam-macam. Berpengaruh nggak nanti? Kalau untuk yang perizinan kan biasanya itu nama apa sih Kak? Bentar. Nama itunya aja kamu, nama produk aja kan, bukan brand ya, kalau nggak salah. Ke bawah itu kan ada nama brandnya juga, produsennya gitu mungkin, atau distributor gitu kan? Oh iya ya Bu. Oh iya, mungkin sih Bu kalau kata Ibu, Imas kan iya saya bantu jawab. juga ya di Saya bantu jawab ya Bu. Sebenarnya sih kalau nama toko tidak terlalu berpengaruh ke nama brand ya Mbak Imas. Jadi kalau nama brand Ibu sudah punya perizinannya, itu tetap aja pakai nama itu. Cuma kalau di nama tokonya tadi Mbak Imas mungkin benar nambahin gitu, ada yang unik-unik sedikit, tapi kalau di brandnya nggak perlu diubah. Iya, gitu Bu. Gitu. Nol. Woi. Sekarang berapa Mbak? Sekarang alhamdulillah bisa kipas-kipas. Udah bisa kipas-kipas ya? Udah berapa lama Mbak Imas tadi? Imas kan pertama gabung di Blibli 2016 akhiran ya. Zaman sekarang baru pecah telur itu 2017. Satu tahun ya? 1 tahun nol ya? Iya. Jadi ya tapi kita harus yakin sih, optimis aja gitu. Imas kan orangnya optimis ya, nggak apa-apa dikirain gede hulu apa katanya orang itu, kamu mah udah nggak ada urat malu atau apa, bodo amat, yang penting Imas optimis kalau Imas bisa sukses kayak gitu udah. Jadi ya selama di Blibli aja Imas jualan walaupun no gitu kan, nggak gerolong ke telur gitu kan, ya bodo amat lah. Imas satu saat kok pasti bakalan bisa kipas-kipas dari hasil penjualan di Blibli. Dan ternyata alhamdulillah gitu. Tuh Bapak Doni, jadi 1 tahun. Jadi yang baru buka 3 bulan, 4 bulan, 0, itu belum ada apa-apa ya Mbak Imas ya? Iya, betul Bu. Nah Mbak Imas, jadi mau nanya lagi, 3 bulan itu 0. Terus ada perubahan nggak misalnya di 3 bulan pertama Mbak Imas ngerjainnya apa, terus 0. Di bulan keempat bikin apa lagi, itu boleh cerita nggak? Boleh. Jadi kan waktu pertama gabung itu Imas masih pakai kemasan yang plastik ya. Emang masih yang pakai lilin yang Imas bilang itu. Fotonya juga masih sederhana. Terus Imas kasihin ke orang-orang Blibli untuk difotoin sama Blibli. Fotonya udah lebih cantik ya, udah lebih cerah gitu kan. Cuma karena mungkin belum kinclong ya, jadi masih 0 kayak gitu. Nah terus sama tim Bliblinya Imas dikasih saran, Mas coba ganti kemasan, siapa tahu jadi ada perubahan gitu kan. Jadi waktu itu Imas langsung ganti kemasan pakai aluminium foil yang plastik bening dulu, tapi yang udah ada standing pouch-nya yang udah bisa berdiri kayak gitu. Nah udah dari itu masih belum juga kan, Bapak ini gimana? Semangat Mas. Siapa? Imas selalu semangat kata Imas kan, soalnya Imas punya mama yang mau Imas bahagiain gitu kan. Jadinya dari sana terus Imas ganti kemasan lagi pakai standing pouch, udah stiker, yang tadinya nggak pakai stiker udah jadi pakai stiker. Nah, ya terus itu sih Imas terus-terusan diinovasi di dalam kemasan yang kayak gitu. Dan alhamdulillah yang pas 1 tahun pecah telur itu masih pakai yang aluminium foil, tapi yang udah pakai stiker kayak gituan. Nah, di sana pecah telur yang sampai penjualan pertama ke Papua, Imas seneng banget sampai sujud syukur, Bu. Sampai berapa banyak itu sebenarnya Mbak Imas pembeliannya? Waktu itu sih dikit ya, sebenarnya kurang dari 10. Ya cuma beberapa visi satu-satu atau berapa ya waktu itu lupa Imas. Cuma karena pecah telur pertama ya, itu Imas seneng banget sampai teriak-teriak sampai nari-nari ke mama pecah telur gitu. Sampai ya Imas juga nggak percaya sih itu beneran yang pesennya itu, yang ordernya itu dari Papua gitu kan. Sampai Imas nanya ke orang Bliblinya, ke PIC-nya tuh, Bapak ini tuh beneran? Atau Imas,
ada yang beli dari Papua. Iya bener Mas, cepet kirimin katanya. Ah Bapak mau bohong kali, hoax katanya. Dan ternyata bener itu, dan itu alhamdulillah banget kan. Jadi ya pokoknya yang kalau sekarang belum pecah telur harus tetap semangat aja sih kalau kata Imas Pak. Semangat upload, semangat share link toko, terus semangat deketin orang-orang VIC beli-belinya juga. Terus apa ya? Cari tahu juga kesalahan kita tuh di mana kayak Imas kan. Oh mungkin dari segi ininya. Jadi ya Imas perbaiki sedikit-sedikit kayak gitu sih. Jadi kalau belum pecah telur, jangan putus asa terus bilang, tempatnya marketplace-nya nggak rame. Mungkin kita harus introspeksi dulu ya, produk kita sudah menarik belum, packaging-nya gitu ya Mbak Imas. Itu mungkin ya Bu kata Imas, kita harus cantumin juga keunggulan produk kita dari yang produk-produk yang lainnya. Misalkan kan Bapak harga bahan bakunya lebih mahal ya, jadi Bapak bisa, tapi kan berarti dari kualitasnya aja itu udah pasti berbeda. Soalnya kalau kata Mama Imas itu uang itu nggak pernah bohong gitu. Jadi pasti ada kelebihan produk Bapak dibandingkan produk yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau saran Imas sih mungkin Bapak bisa cantumin dari segi keunggulan produk Bapak, terus misalkan dari bandingkan dengan produk-produk yang lainnya juga, terus apakah ada social impact-nya juga, yang kayak gitu-gitunya aja sih Pak, kalau kata Imas. Pengalaman gimana nih Mbak Imas nih? Ini nanti bisa kirim jengkolnya ke Banjarmasin ya? Pak Muhammad Nur, mungkin nanti di sesi konsultasi kita ajak orang Blibli kali ya. Mudah-mudahan bisa membantu Pak Nur masalahnya apa gitu ya. Nanti kalau ada kontaknya atau layanan mungkin di tele atau di mana itu supaya akunnya kita sukses gitu. Ya, nanti Karena jual lumayan nih ya Pak ya. Enggak Pak. Enggak. Iya Mas, kalau ngiklan yang dikipas-kipas habis dong Pak. Ya Bu. Hebat nih. Jadi ini emang Imas tuh terus untuk tokonya itu multi produk atau khusus saja, misalnya produk makanan gitu ya, atau hanya khusus untuk itu keripik apa itu namanya tadi? Kalau di Jawa Timur sih jarang itu. Oncom apa namanya? Ya seperti itu. Multi produk atau gimana? Oh, kalau yang itu Imas produknya apa aja sih? Imas sih produknya, Imas mah setia Bu, Oyo jengkol aja. Oh gitu ya, hebat juga ya. Iya Pak, Imas mah setia Pak orangnya, jadi Oyo jengkol aja. Ya. Kalau dicontoh ini. Nah, kuatin medsosnya itu gimana? Mbak Imas main medsos juga nggak sih? Bisa pecah telur. Instagram, Facebook, atau cuma benar-benar ngandelin beli-beli aja? Kalau Imas sih mainin medsos ya pertamanya itu, tapi Imas tuh bukan tipe orang yang pinter bikin kreator yang kayak gitu-gituan, jadi suka upload aja kayak gitu. Nah, paling kalau Imas, tapi orangnya karena bawel, jadi Imas suka sering itu di update status doang. Nah, kalau untuk yang pecah telur itu waktu itu sih Imas suka nge-share link-link ya kayak gituan, terus ya mainin di medsos juga, deketin orang beli-belinya juga. Terus kalau iklan kan kalau di toko sebelah itu ada yang harus iklan berbayar kayak gitu ya. Kalau di Blibli mah nggak ada. Imas juga nggak pernah ikutan yang berbayar kayak gitu. Tapi kurang tahu juga sih. Tapi setahu Imas mah enggak. Soalnya mereka itu benar-benar memfasilitasi si penjual untuk bisa maju gitu. Jadi Imas tuh pernah dibilang gini, kesuksesan kalian itu kebahagiaan kita, kata mereka gitu. Jadi mereka itu selalu bantuin si seller-sellernya supaya sukses, dan ya kesuksesan itu ya mereka itu gitu kayak gitu katanya.
mereka itu biasanya udah ada standar si ukuran kardusnya sendiri. Jadi ada ukuran berapa aja ya lupa Imas, ada yang seukuran misalkan kotak sepatu, terus ada 28,5 kali berapa, terus ada yang plastiknya juga, plastiknya itu ada yang besar, ada yang gede, terus ada yang besar juga. Jadi ada standarnya dari mereka sih. Kalau untuk itunya paling misalkan produk kita kayak Oyo kan gede ya, berarti ya cari ukuran yang dekat, yang sesuai atau yang mendekati atau yang hampir sesuai kayak gitu. Oke. Itu mah Bapak masalah Imas dulu sama kayak gitu. Nah, jadi gimana itu? Gabung di Blibli juga Imas kan nggak paham ya, terus terkendala si sinyalnya juga kan. Nah, tapi waktu itu Imas sih kan kalau di Blibli itu jadi suka ada jadwal training ya Pak. Jadi jadwal trainingnya itu bagaimana sih cara berjualan, terus cara upload produk, cara merespon pesanan. Jadi di situ nanti diajarin kayak gituan. Nah, kan jadwal trainingnya itu dari Senin sampai Kamis. Mungkin Bapak nanti bisa ikut dulu aja yang itu, si trainingnya itu. Terus kalau misalkan pakai bahasa Inggris, Imas sempat kaget sih, soalnya Imas biasanya pakai bahasa Indonesia mulu. Kayaknya di pengaturannya pakainya bahasa Indonesia aja dulu, Pak. Takut Oh kalau gitu. salah klik atau gimana. Nanti kalau misalkan masih kurang ada yang itu juga, biasanya sih nanti dibantu, nanti Bapak bisa minta nomor PIC-nya juga. Kalau untuk wilayah itu berarti maksudnya Jawa Barat ya. Mungkin Iya, nanti Jawa bisa Barat. nomor Bapak PIC-nya juga kali ya ke Bapak, biar Bapak bisa lebih berdiskusi gimana caranya untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak itu. Soalnya kalau Imas pribadi sih kalau kata Imas kan jadi Blibli itu untuk yang jualan sama yang pembelian itu kan beda ya Pak akunnya. Nah, Iya. kalau yang untuk yang jualan itu sih setahu Imas itu udah friendly banget ya, udah enak banget. Kalau kata Imas mah kalau misalkan ada yang untuk order pesanan itu kan langsung ada ya order berapa biji, terus kemananya nanti kita tinggal klik aja kayak gitu untuk yang produknya juga kayak gitu Pak. Nah, mungkin ya Pak. Ini kemarin juga sempat ikut pelatihan dari marketplace seperti ini. Katanya juga bener nggak sih kalau misalkan nama produk juga mempengaruhi, misalkan kayak nama produknya misalkan keripik pisang, kemudian diembel-embelin dengan brand, itu juga mempengaruhi nggak sih dalam setiap pencarian ini nih, pas ketika orang butuh makanan ringan, klik keripik pisang, nanti munculnya keripik pisang kan semua banyak tuh. Tapi yang buat menarik punya kita itu biar muncul di pencarian itu bagaimana? Oh. Mas, kalau di Blibli yang jual Oyo jengkol tuh banyak nggak? Pasti aja sama Blibli. Banyak Imas sih kalau yang jadi Imas sama Blibli. Soalnya kalau Blibli itu kan biasanya itu mereka itu buka tokonya itu bukan untuk reseller tapi untuk produsennya kayak gitu. Yang enak itu kayak gitu. Jadi berarti ya maksudnya gini Pak Dali ya, kayaknya gini, sebenarnya trik-trik yang teknisnya mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak Blibli ya. Bapak coba ikut Telegram kita, konsultasinya besok. Kita dari IDEA coba akan menghadirkan selain Teh Imas, kan artisnya Teh Imas katanya nih ya besok. Nanti kita coba hadirkan juga dari Blibli. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang teknis nanti akan coba dijawab dari langsung orang Blibli gitu ya Pak ya. Oke, tapi kalau siap. Teh Imas kita gali dulu nih, Teh Imas suksesnya ini bisa kipas-kipas ini caranya gimana sih gitu.
sebenarnya kalau untuk produk makanan ya Bu ya, sebenarnya bisa aja dulu. Misalkan kita masih proses nih, ya udah nggak apa-apa, jualan dulu aja, on proses, bilangin aja lagi on proses. Soalnya kalau misalkan harus lengkapnya dulu semua, ya Bu, kapan kita bisa jualan, kapan kita dapat duitnya kalau kita harus terpaku sama itu doang, kayak gitu. Mas. Jadi jalanin aja semuanya gitu. Ya sekarang kalau lagi ada belum lagi mau bikin, ya udah daftar dulu aja, kan orang rezeki kan nggak siapa yang tahu, kita kan nggak tahu kapan kita pecah telur juga, jadi ya udah jalanin dulu aja kayak gitu. Kalau kata Imas Pak, hajar terus. Oke, Teh Imas, ini waktunya kurang kayaknya. Nggak kedengeran Bu. Waktunya kayaknya kurang ya. Tapi udah habis soalnya sekarang. Jadi gini, Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sudah mepet sekali. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab sekarang, Teh Imas besok akan ada di grup Telegram jam 1 siang. Jadi pastikan Bapak Ibu gabung dan jangan lupa ketemu artisnya besok ya jam 1 siang. Kita akan coba hadirkan juga dari pihak Blibli. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti terkait teknis pendaftaran atau mau tanya pengemasan gratis seperti apa, bagaimananya, bisa langsung bertanya dengan pihak Blibli. Oke, dari saya cuma sebentar, tapi saya takjub ya. Jadi saya mungkin mau mengingatkan Bapak Ibu kalau belajar dari semua yang Teh Imas bilang, jangan pernah putus asa, karena rezekinya tuh udah ada yang ngatur sebenarnya. Yang penting kita berusaha 1 tahun loh Teh Imas bertahan dengan omset 0 ya. Saya itu luar biasa loh. Banyak orang yang 3 bulan aja nggak tahan, Teh Imas itu tahan dengan 1 tahun. Jadi terus berinovasi supaya produknya juga dilirik sama konsumen. Dekatin tadi PIC Blibli-nya kalau Bapak Ibu membuka akun di Blibli. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu ya, Teh Imas. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan, sudah memberikan ilmu, sudah mencerahkan siang yang memang sudah cerah. Jadi makin cerah. Saya mohon pamit. Saya Priyana Indriasari. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Ririn.